Lebih dari 30 tahun yang lalu, seorang wanita menghilang secara misterius di hari perayaan Thanksgiving di kota kecil Acme, Washington. Pagi itu, pada tanggal 25 November 1989, Mandy Stavik pergi keluar untuk jogging bersama dengan anjingnya Kyra. Tetapi hingga sore hari, si anjing telah kembali namun tidak dengan Wendy. Pencarian besar-besaran pun segera dilakukan dan 3 hari kemudian ditemukan jasad seorang wanita terapung di sungai dalam keadaan tanpa busana. Penyelidikan pun mulai dilakukan polisi, mulai dari wawancara hingga tes DNA, tetapi tidak membuahkan hasil apapun. Hingga pada tahun 2013, seorang detektif muda mewarisi kasus ini dan kembali melakukan penyelidikan secara lebih menyeluruh, dan akhirnya polisi berhasil mengungkap misteri kasus ini 30 tahun kemudian. Apa yang terjadi pada Mandy Stavik dan bagaimana polisi berhasil memecahkan kasus ini? Mari kita simak. Wish this on even my worst enemy. There is nothing worse. There is nothing worse than losing a child. Mandy Stavik lahir di Alaska pada 16 April 1971. Ketika menginjak usia remaja, orang tuanya berpisah. Sang ibu Mary Stavik lalu membawa Mandy beserta kedua adik perempuannya untuk pindah ke Acme, Washington, Amerika Serikat. Acme adalah sebuah daerah pedesaan kecil dengan penduduk yang tidak mencapai 500 jiwa. Semua orang saling mengenal satu sama lain, hidup tentram dengan lingkungan yang aman, tidak pernah terjadi kejahatan apapun. Mandy bersekolah di SMA Mount Baker, Washington. Ia dikenal sebagai gadis yang cerdas dan populer, serta bergaul baik dengan semua orang. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Mandy juga bergabung dengan tim basket sekolahnya. Ia fasih dalam bahasa Jepang, serta mengikuti klub musik sekolah dengan memainkan 3 alat musik, klarinet, seruling, dan saksofon. Ketika lulus dari SMA pada tahun 1989, di usianya 18 tahun, Mandy melanjutkan pendidikannya di University of Washington dan tinggal di asrama. Semester awal kuliahnya berjalan dengan sangat baik bagi Mandy. Hingga pada pertengahan awal semester, bulan November 1989, Mary kembali pulang ke rumahnya di Acme untuk merayakan hari libur Thanksgiving bersama keluarganya. Hari itu, di tanggal 24 November 1989, 1 hari setelah perayaan Thanksgiving, Mandy memutuskan untuk pergi keluar rumah dan berolahraga. Ia membawa anjingnya Kyra untuk ikut jogging bersamanya. Mandy selalu memiliki rute yang sama saat berlari. Biasanya, sang ibu akan menemani Mandy berlari dengan menaiki sepeda. Tapi saat itu, seorang kerabat sedang berkunjung ke rumah dan ibunya tidak bisa menemaninya. Jalur lari Mary tidaklah jauh, hanya melewati sungai Nooksack menuju jalan buntu di ujung sungai, lalu kembali lagi ke rumahnya. Di saat Mandy sedang berlari, saudaranya yang saat itu tengah berada di rumah temannya melihat Mandy yang tengah berlari ke arah rumahnya. Seorang kurir juga melihat Mandy melewati mobil vannya ke arah jalan kembali ke rumah. Namun demikian, meski 2 orang saksi telah melihat ia dalam perjalanan pulang, tetapi Mandy tidak pernah sampai ke rumahnya. Kekhawatiran semakin menjadi ketika sang anjing kembali ke rumah sendirian tanpa Mandy. Mary, ibunya, lalu mencoba menghubungi teman-teman Mandy, namun tak satu orang pun yang mengetahui keberadaannya. Mandy kemudian dilaporkan menghilang dan pencarian pun dilakukan. Pencarian mulai dilakukan secara besar-besaran bersama warga desa dengan berjalan kaki, menunggangi kuda, serta kendaraan lainnya. Polisi mencoba untuk bekerja sama dengan Kyra, anjing Mandy, dengan harapan ia akan membawa mereka kepada Mandy. Namun Kyra si anjing akan gemetaran dan menangis ketakutan begitu keluar dari teras rumah Mandy. Kyra adalah anjing yang sudah tua tapi tetap protektif terhadap keluarga Mandy. Polisi menduga sesuatu yang buruk telah terjadi pada Mandy dan Kyra si anjing berusaha menolongnya, tetapi ia menerima pukulan dan tendangan yang mengakibatkan perubahan tingkah laku begitu ia kembali ke rumah. Dan 3 hari kemudian, pada tanggal 27 November 1989, tubuh Mandy akhirnya ditemukan di bagian selatan sungai Nooksack dalam keadaan tidak bernyawa. Ia ditemukan dalam keadaan tak berbusana dengan hanya mengenakan kaos kaki dan sepatu. Pakaian yang ia gunakan tidak pernah ditemukan.
Hasil otopsi menunjukkan penyebab kematian Mandy adalah asfiksia karena tidak bisa bernafas saat tenggelam. Juga terdapat banyak goresan pada tubuhnya dan luka lebam di bagian kepalanya. Sungai tempat Mandy ditemukan sangatlah dangkal dengan air yang tenang, sedangkan Mandy adalah perenang yang kuat karena sebelumnya ia pernah bekerja sebagai penjaga pantai. Kemampuan berlari Mandy juga sangat baik. Berbagai hal tersebut membuat polisi meyakini runtutan kejadian bahwa Mandy telah diculik dengan menggunakan mobil. Ia kemudian dibawa pergi ke lokasi di mana ia dilecehkan. Saat itu, Mandy masih berusaha untuk melarikan diri, di mana ini terlihat dari banyaknya goresan di kaki dan tubuhnya yang seperti diakibatkan oleh semak-semak. Namun pelaku memukul kepalanya sehingga Mandy pingsan, melecehkannya lalu ditenggelamkan di sungai dan ditinggalkan begitu saja. Jasad Mandy lalu dikembalikan kepada keluarganya. Lebih dari 1.000 orang menghadiri pemakamannya yang dilangsungkan di area terbuka karena tidak ada gereja yang cukup besar untuk menampung para pelayat. Samping itu, penyelidikan terhadap kasus kematian Mandy terus dilakukan polisi, dan kecurigaan utama mengarah pada pacar Mandy, Rick Sander. Rick dan Mandy sudah berpacaran selama lebih dari 3 tahun. Saat pemeriksaan, polisi menilai Rick bersikap kooperatif dan tidak ada keanehan apapun. Rick pun dengan cepat dibebaskan dari semua keterlibatan dalam kasus ini. Pada tahun 1989, DNA merupakan teknologi baru yang masih dalam tahap pengembangan. Sebagian besar laboratorium penelitian forensik juga belum dilengkapi dengan fasilitas ini, kecuali FBI. Oleh karenanya, sampel DNA dari jasad Mandy dikirim ke lab FBI dan hasilnya pada kuku Mandy ditemukan DNA seorang laki-laki. Investigator menindaklanjuti petunjuk ini dengan melakukan pencocokan kepada sampel DNA dalam sistem, tetapi tidak ada satupun yang cocok dengan DNA tersangka. Polisi kemudian mencoba mengambil DNA dari air liur 30 pria di daerah itu, namun tak ada satupun orang yang cocok. Merasa belum ada kemajuan, polisi mencoba melihat kasus ini dari sisi lain, apakah Mandy memiliki musuh atau mungkin ia telah dibuntuti seseorang. Tetapi semua orang terdekatnya bersaksi bahwa Mandy memiliki hubungan baik dengan siapapun. Saat itu, sang kurir yang melihat Mandy di hari kejadian berkata bahwa ia melihat sebuah truk di belakang Mandy yang dikendarai oleh seorang pria yang berusia hampir sekitar 30 tahunan. Polisi lalu menuangkan perkiraan wajah tersangka melalui sebuah sketsa dan menyebarnya di seluruh daerah itu. Tetapi hal ini tidak membuahkan hasil. Karena berbagai penyelidikan tak kunjung membuahkan hasil dan tidak ada petunjuk baru, kasus ini pun menjadi dingin. Pada tahun 2009, detektif Kevin Bau mewarisi kasus ini dan menjadi orang ketiga yang memimpin penyelidikan. Strateginya dalam menyelesaikan kasus dingin yang sudah puluhan tahun tak terpecahkan adalah dengan mengidentifikasi semua pria yang tinggal di daerah tersebut dan melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap DNA mereka sampai ditemukan kecocokan. Karena Mandy tinggal di daerah pedesaan dengan populasi yang sangat kecil, secara teori hal ini mudah dilakukan. Namun karena kasusnya telah berlalu puluhan tahun dan warganya telah banyak yang pindah dari daerah itu dan pencarian harus dilakukan satu persatu secara rinci, hal ini memakan banyak waktu. Bahkan hingga 4 tahun kemudian dengan puluhan DNA telah diuji, tetapi tidak ada satupun yang cocok dengan DNA pada TKP. Namun pada saat itu, polisi berhasil mengidentifikasi satu orang berikutnya yang belum pernah diwawancarai atau dilakukan pemeriksaan terhadap kasus ini. Ia bernama Timothy Bass. Pada tahun 1989, Timothy tinggal berjarak beberapa blok tak jauh dari rumah Mandy. Orang-orang sekitar mengatakan ia sangat pendiam dan kerap menyendiri. Timothy kemudian pindah tak lama setelah pembunuhan Mandy dan menikah 2 bulan setelahnya. Pada tahun 2013, ia telah menetap di Everson, Washington bersama dengan istri dan ketiga anaknya. Investigator lalu pergi ke Everson untuk menemui Tim dan mewawancarainya mengenai kasus ini. Timothy mengklaim bahwa ia tidak mengingat apapun. Ia tidak mengingat adanya kasus pembunuhan seorang gadis di Acme, Washington ketika ia masih tinggal di sana. Bahkan ia tidak tahu siapa itu Mandy dan tidak mengingat namanya. Hal ini membuat kecurigaan polisi semakin bertambah. Pembunuhan Mandy adalah kasus paling besar dan paling menggemparkan yang pernah terjadi di daerah pedesaan itu. Mandy juga bersekolah di SMA yang sama dengan Timothy dan berteman baik dengan adiknya Tom.
Seorang saksi juga mengatakan bahwa Timothy sering menghadiri pertandingan basket di SMA untuk menyaksikan Mandy bermain. Mandy juga berlari melewati rumahnya hampir setiap hari sebelum ia masuk kuliah. Saat polisi meminta untuk memberikan sampel DNA-nya, Timothy menolak dengan alasan ia tidak mempercayai polisi. Hal ini membuat kecurigaan polisi semakin bertambah. Mereka lalu pergi ke tempat kerja Timothy. Ia bekerja sebagai kurir di sebuah toko roti. Penyidik lalu menemui pengelola outlet tersebut bernama Kim Wagner. Polisi memberitahu bahwa mereka sedang menyelidiki karyawannya Timothy dan bertanya apakah mereka bisa meminta rute pengantaran yang ia lakukan setiap hari. Hal ini agar mereka bisa mengikutinya dan mengumpulkan bukti potensial berupa puntung rokok atau barang ruangan lainnya yang mengandung DNA. Namun Kim Wagner merasa bahwa itu bukanlah kewenangannya untuk memenuhi permintaan tersebut. Dia kemudian meminta penyidik untuk berkonsultasi dengan tim HRD kantor pusat, namun kantor pusatnya meminta surat penggeledahan atau panggilan pengadilan untuk melakukan hal tersebut. Tentu polisi tidak bisa melakukannya karena hal tersebut barulah kecurigaan dan belum ada bukti konkret. Polisi lalu kembali meminta Timothy untuk mengambil sampel DNA-nya secara sukarela pada tahun 2015 dan sekali lagi ia menolak. Penyelidikan polisi sekali lagi menemui jalan buntu dan kasus ini kembali menjadi dingin. Hingga suatu hari, sebuah perbincangan yang tak disengaja membangkitkan rasa kemanusiaan yang menuntun titik terang pada kasus ini. Beberapa tahun kemudian, Kim Wagner sedang duduk bersama dengan suaminya dan seorang temannya di sebuah bar kota itu. Perbincangan secara tak sengaja mengarah ke arah Timothy yang adalah rekan kerja Kim. Temannya yang kebetulan juga mengenal Timothy berkata bahwa Timothy pernah tinggal di jalan yang sama dengan Mandy Stavik ketika ia dibunuh. Mendengar itu, Kim seketika menyadari bahwa kasus Mandy Stavik adalah alasan mengapa polisi datang padanya sebelumnya. Hal ini membuat hati Kim tergerak untuk membantu penyelidikan polisi akan kasus ini. Kim pun memberitahu polisi rute pengiriman yang dilakukan Timothy setiap hari. Tetapi meski telah mengikuti Timothy, hal ini tidak semerta-merta membuat polisi langsung memperoleh DNA-nya. Timothy bekerja dengan menggunakan sarung tangan sehingga DNA-nya tidak tertinggal di semua roti yang ia kirimkan. Ia juga tidak merokok. Dan ia membawa pulang semua sampah bekas makanan dan minumannya alih-alih meninggalkannya di mobil. Dan Timothy adalah satu-satunya karyawan yang tidak menyerahkan seragamnya untuk di-laundry oleh perusahaan. Pemeriksaan yang sempat dilakukan terhadapnya beberapa tahun yang lalu nampaknya membuat Timothy cukup waspada dan menjaga semua sumber DNA manapun yang dapat dikumpulkan secara diam-diam. Him said, "Well, you guys want DNA, don't you?" And I said, "Well, yes." And she says, "I can get it for you." Hingga pada 10 Agustus 2017, setelah menunggu hampir 3 bulan, Kim Wagner melihat Timothy meminum sesuatu dari gelas plastik dan Coca-Cola, lalu membuangnya di tempat sampah dalam toko. Langsung diambilnya gelas plastik dan kaleng Coca-Cola itu dari tempat sampah dan menyerahkannya kepada polisi. Bukti itu lalu diserahkan ke lab forensik untuk pengujian DNA. Dan hasilnya menunjukkan bahwa DNA Timothy Bass yang terdapat pada kaleng Coca-Cola dan gelas plastik itu adalah 100% cocok dengan DNA yang ditemukan pada TKP. Timothy Bass ditangkap pada 12 Desember 2017, tepat di hari ulang tahun ke-81 Ibu Mandy, Mary Stavik. Polisi mengetuk pintu rumah Mary Stavik dan memberitahunya bahwa penangkapan telah dilakukan dalam kasus pembunuhan putrinya. Setelah penangkapannya, Timothy memberikan pernyataan yang berbeda. Ia mengklaim bahwa dirinya mempunyai hubungan rahasia dengan Mandy. Keduanya sering bertemu diam-diam, dan di hari itu ia melakukan HS dengan Mandy. Itulah mengapa DNA-nya ditemukan pada tubuh Mandy. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan apa yang ia katakan sebelumnya pada tahun 2013 ketika pertama kali diinterogasi, yang mana ia mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Mandy dan tidak mengingat kasus itu pernah terjadi di Acme, Washington. Cerita baru ini pun tidak dipercayai oleh polisi karena tidak ada satupun saksi yang pernah melihat mereka berdua bersama, juga tidak ada panggilan telepon, SMS, atau surat antara keduanya. Namun Timothy tidak menyerah. Dalam persidangan, ia mengajukan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia membantah hasil DNA dari minuman Coca-Cola itu adalah DNA miliknya.
Kim Wagner kemudian didatangkan pada persidangan. Ia bersaksi Coca-Cola itu adalah milik Timothy dan mengatakan membantu polisi secara sukarela. Alasannya adalah karena ia memiliki anak perempuan. Fakta bahwa sang ibu Mary Stevick telah kehilangan Mandy selama puluhan tahun tanpa mengetahui siapa pelakunya membuat hati Kim tergerak untuk membantu polisi. Mantan istri Timothy yang pada saat kematian Mandy adalah pacar Timothy juga bersaksi di pengadilan. Ia berkata waktu itu Timothy mengancamnya dan menyuruhnya memberikan alibi palsu bahwa pada hari pembunuhan itu Timothy sedang bersama dengannya. Inilah mengapa Timothy terlewatkan pada pemeriksaan awal waktu itu. Hal lain terungkap bahwa ketika keluarganya mengunjunginya di penjara setelah penangkapan itu, Timothy menyisipkan sebuah catatan di mana ia meminta ibunya untuk berkata bahwa pada hari kejadian itu mereka sedang keluar untuk berbelanja bersama. Timothy juga meyakinkan ibunya untuk menyalahkan kejahatan tersebut kepada ayahnya yang sudah meninggal. Kesaksian lainnya juga datang dari adik Timothy, Tom Bass. Tom mengatakan bahwa pada tahun 2015 setelah polisi meminta Timothy untuk memberikan sampel DNA-nya, Timothy berkata kepada Tom bahwa ia dan Mandy telah melakukan HS beberapa kali sebelum kejadian. Ia meminta Tom untuk memberikan kesaksian palsu bahwa Tom juga melakukan HS beberapa kali dengan Mandy. Tujuannya adalah untuk membuatnya seolah-olah Mandy tampak seperti dalam tanda kutip adalah gadis yang nakal, sehingga polisi akan percaya bahwa ia dan Mandy memang sudah beberapa kali berhubungan. Dan ini mungkin akan menjauhkannya dari tuduhan dengan klaim bahwa ia dan Mandy telah berhubungan sebelum Mandy jogging di sore itu. Itulah mengapa ditemukan DNA pada tubuh Mandy. Tetapi Tom langsung menolak gagasan itu karena Mandy adalah sahabatnya. Akhirnya, dengan berbagai bukti yang ditemukan dan kesaksian yang terungkap, pada 24 Mei 2019, 30 tahun setelah pembunuhan Mandy, pengadilan memutuskan Timothy Bass bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Ibu Mandy, Mary Stevick, bersama dengan seluruh keluarga Mandy menghadiri persidangan pembacaan putusan tersebut. Dan pada 2 Juli 2019, hakim menjatuhkan hukuman maksimal 28 tahun penjara atas Timothy Bass. I impose the maximum sentence of 320 months in the custody of the Washington State Department of Corrections. Kasus Mandy Stevick akhirnya berhasil terselesaikan. Sang ibu Mary bersama dengan seluruh keluarganya menangis karena telah mendapatkan keadilan atas Mandy. Mary bersyukur karena ia masih hidup untuk menyaksikan keadilan ditegakkan bagi putrinya. Mary berterima kasih kepada semua pihak berwenang, semua penyidik yang tidak menyerah menyelesaikan kasus ini walau sudah bertahun-tahun lamanya. Ia berterima kasih kepada Kim Wagner dan kepada semua saksi yang telah memberikan kesaksian yang jujur di pengadilan. Mary mengatakan keadilan telah ditegakkan bagi putriku, keadilan tetap ada dan semuanya akan terungkap. Keadilan tidak akan pernah hilang, ia tetap ada walau kali ini ia sedikit terlambat. Hatinya kini lega, ia berkata akan memberikan kabar baik ini kepada Mandy ketika mereka bertemu kembali.